Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Ibu harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis teks berita. Nah, untuk menulis teks berita kita harus terlebih dahulu menyusun kerangka teks berita tersebut. Nah, untuk menyusun kerangka teks yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah unsur-unsur yang harus ada di sebuah teks berita dan struktur teks berita itu sendiri. Nah, dua materi ini pastinya sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, Ibu akan membahas secara singkat tentang dua materi sebelumnya, yaitu tentang unsur teks berita dan struktur teks berita. Nah, yang pertama, unsur teks berita ini ada 6 ya, seperti yang kalian ketahui, yaitu biasa kita sebut sebagai adiksimba ya. Terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian struktur teks berita, yang pertama ada kepala berita. Nah, kepala berita di sini biasanya berisi tentang judul berita. Judul berita biasanya ditulis lebih besar daripada tulisan di berita yang lain. Kemudian yang kedua ada teras berita yang isinya tentang intisari berita tersebut dan mengandung unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Kemudian yang ketiga ada tubuh berita. Nah, tubuh berita ini mengandung unsur berita, yaitu unsur bagaimana dan unsur mengapa. Kemudian yang terakhir ada kaki berita. Nah, di kaki berita ini biasanya itu mengandung unsur simpulan dari berita atau informasi-informasi tambahan yang biasanya penulis tambahkan untuk melengkapi informasi tentang berita tersebut. Nah, selanjutnya agar kalian lebih memahami tentang materi ini, Ibu akan menampilkan sebuah video dan kita bersama-sama akan membahas tentang struktur dan unsur-unsur yang ada dalam video tersebut. Nantinya kita akan bersama-sama juga untuk menyusun kerangka teks berita. Pastikan kalian memperhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Berikut adalah videonya. Untuk erupsi Merapi pagi ini sudah sampai jam segini sudah berapa kali erupsi, Pak? Dari jam 6 hingga siang ini sudah terpantau 2 kali kejadian awan panas guguran dengan tinggi kolom maksimal 800 meter, sedangkan jarak luncur awan panas guguran maksimal 2000 meter tetap ke barat daya. Pak, untuk dampak sendiri, Pak, yang dilanda hujan abu? Untuk dampak kejadian awan panas guguran ada 2 wilayah di Kabupaten Boyolali dan Magelang. Untuk Kecamatan Selo ada di Kampung Trogolele, Stabelan dan sekitarnya. Sedangkan Kabupaten Magelang untuk kecamatannya itu Kecamatan Dukun, Sawangan. Untuk wilayah kota di Mertoyudan, Mungkit, Rendam, Magelang. Tipis untuk keterangan abunya. Sedangkan saat ini masih terjadi hujan abu tipis sekali. Sudah terlihat di HP. Iya, nempel. Ini tipis. Nah, pada video yang Ibu tayangkan barusan mengandung informasi-informasi yang bisa kalian gunakan untuk menyusun sebuah kerangka teks berita. Berikut adalah penjelasannya. Berdasarkan video tersebut, berikut paparan unsur-unsur berita. Peristiwa apa yang terjadi? Hujan abu tipis.
di mana peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Magelang. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Minggu 8 Agustus 2021. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Kabupaten Magelang dan sekitarnya. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Hujan abu terjadi karena adanya erupsi Gunung Merapi. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Gunung Merapi mengeluarkan awan panas 2 kali sejak dini hari, sehingga 2 kabupaten mengalami hujan abu. 2 kabupaten tersebut diantaranya adalah Kabupaten Magelang dan Boyolali. Selanjutnya, paparan struktur berita yang sesuai dengan video tersebut. Kepala berita, judul, Erupsi Gunung Merapi sebabkan hujan abu di Magelang. Teras berita, Minggu 8 Agustus 2021 terjadi hujan abu tipis di Kabupaten Magelang. Tubuh berita, hujan abu terjadi karena adanya erupsi Gunung Merapi. Gunung Merapi mengeluarkan awan panas sejak dini hari sehingga 2 kabupaten mengalami hujan abu. 2 kabupaten tersebut diantaranya adalah Kabupaten Magelang dan Boyolali. Ekor berita, ketinggian awan panas maksimal mencapai 800 meter dan jarak luncurnya maksimal 2000 meter ke arah barat daya, kata petugas pos pengamat Babadan, Tri Mujianto. Hujan abu terjadi di beberapa kecamatan dengan kategori abu tipis. Nah, bagaimana? Mudah bukan menyusun kerangka teks berita? Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video yang kedua dan itu akan menjadi tugas individu kalian. Kalian akan secara mandiri menyusun kerangka dimulai dari adik Simba dan struktur teks berita. Seperti yang kita lakukan sebelumnya. Jadi, simak baik-baik video berikut dan kerjakan tugas kalian untuk menyusun kerangka teks berita sesuai dengan video yang akan Ibu tampilkan. Saya sebagai Kapolsek Selawu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI, begitu juga dengan rekan saya dari anggota kepolisian, sehingga pelaksanaan vaksinasi yang akan kita laksanakan mulai hari Sabtu sampai hari Minggu bisa berjalan dengan lancar. Untuk hari ini, hari Sabtu kita akan melaksanakan 1000 vaksinasi dan besok hari Minggu kita laksanakan juga 1000 lagi. Mudah-mudahan rencana kita untuk melaksanakan vaksinasi 2000 orang dapat terlaksana. Saya juga mengucapkan terima kasih terhadap masyarakat Tanjung antusias masyarakat begitu banyak, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia sehingga pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin itu saja yang akan Ibu sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat mengerjakan dan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.